Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarvia Dwi Afrianti. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terbentuknya dari masa Orde Baru sampai akhirnya Orde Baru ini berakhir. Latar belakang Orde Baru ini lahir karena diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Adapun kehidupan politik Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Adapun kebijakan politik dalam negeri mencakup beberapa komponen. Yang pertama, pelaksanaan pemilu 1971, yang kedua, penyederhanaan partai politik, yang ketiga, dua fungsi ABRI, dan keempat, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4. Pertama adalah pelaksanaan pemilu 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SNPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini berbeda dengan tahun 1955 yang dilaksanakan pada masa Orde Lama. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Golkar yang selalu memenangkan pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992 hingga 1997. Yang kedua adalah penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi dua partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan satu golongan karya. Yang ketiga adalah dua fungsi ABRI, adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan, keamanan, dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya sangat dominan. Yang keempat adalah pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau biasa disebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa, yang bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Adapun kebijakan politik luar negeri mencakup beberapa komponen. Pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Yang kedua, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Dan yang terakhir adalah memperkuat kerjasama regional dan internasional. Yang pertama adalah Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Kemudian keadaan ini yang membuat Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR GR. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Yang kedua adalah pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia serta Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik dilakukannya penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Malik dan Malaysia diwakili oleh Tan Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Yang terakhir adalah dengan memperkuat kerjasama regional dan internasional dengan cara turut serta dalam pembentukan ASEAN dan Indonesia menjadi pendiri ASEAN. Yang kedua, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian. Yang ketiga, ikut berperan dalam KTT non-blok. Dan yang terakhir adalah berperan dalam organisasi konferensi Islam. Bagaimana kehidupan Orde Baru di bidang ekonomi? Pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Adapun isi dari trilogi pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang ketiga adalah stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Bukan tanpa dasar. Trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966. Kurang lebih 650% setahun. Adapun kebijakan ekonomi yang dikeluarkan adalah dicanangkannya rencana pembangunan 5 tahun atau Repetelita yang dilaksanakan secara 5 kali, yaitu Repetelita 1, Repetelita 2, Repelita 3, Repelita 4, Repelita 5. Rencana pembangunan 5 tahun Repelita pada April 1969, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan pangan dan sandang.
Lanjut yaitu dengan revolusi hijau. Revolusi hijau adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke modern. Untuk meningkatkan produksi, pertanian dilakukan usaha pokok yang terdiri dari intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi. Dan bagaimana sih kehidupan Orde Baru di bidang sosial budaya? Ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam bidang sosial budaya. Pertama, dilakukannya program KB. Yang kedua, pengendalian media massa melalui SLUPPP atau badan yang memberikan pelarangan terhadap media massa yang berkembang pada masa itu. Yang ketiga adalah pelarangan kegiatan politik di kampus. Yang keempat, pelarangan terhadap budaya Tionghoa. Dan kelima, program wajib belajar 9 tahun. Yang keenam, pemerintah mengontrol pelajaran sejarah di sekolah. Dan yang terakhir adalah pemerintah mendukung kirab remaja Indonesia. Dan bagaimana keruntuhan Orde Baru? Keruntuhan Orde Baru harus diawali dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1990. Krisis ekonomi pada tahun 1997 membuat nilai tukar rupiah jatuh, bantuan dari IMF sebesar 43 US$ miliar, dan pembahasan kebijakan politik tidak membawa dampak positif sehingga krisis ini menjalar menjadi krisis politik. Kepercayaan terhadap pemerintah menurun, kerusuhan, demonstrasi besar, dan bahkan penjarahan terhadap pemerintah menurun, terutama di Jakarta. Krisis politik dengan singkat menjadi kekacauan sipil yang menuntut adanya reformasi pada tahun 1988. Reformasi ini memiliki beberapa tuntutan penting, antara lain penghapusan divisi ABRI, penurunan pengabdian terhadap Soeharto dan koloni-koloninya, penghapusan praktek KKM, penegakan supremasi hukum, amandemen UUD 1945, dan terakhir adalah pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Jadi itulah sejarah singkat dari awal terbentuknya Orde Baru sampai berakhirnya Orde Baru. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.